Perlu para penonton ketahui bahwa Yaman Selatan sebelum bersatu dengan Yaman Utara sempat diperintah oleh pemerintahan sosialis komunis. Pemerintah Yaman Selatan bersepakat dengan Uni Soviet mendapatkan bantuan dana dengan syarat harus menyebarkan ajaran Leninisme dan Marxisme. Para habaib Ba'alawi dan para kroconya yang menutupi sejarah ini menuduh PWLS sebagai bentukan cucu PKI. Padahal klaim ini dusta tanpa dasar. Berikut ini nama-nama tokoh tersebut. 1. D.N. Aidit Dipa Nusantara Aidit, Ketua Umum PKI, tahun 1951 sampai tahun 1965, dianggap berasal dari marga Aidit Al-Aidit cabang Ba'alawi. Ayahnya adalah Habib Abdullah Aidit dari Bangka. Aidit lahir di Belitung, 1919, dan dieksekusi pada 1968 setelah G30 SPKI. Klaim ini dikonfirmasi oleh putranya, tapi dibantah Rabithah Alawiyah karena kemiripan nama saja. 2. Ahmad Sofyan Barakbah, anggota DPR dari PKI, tahun 1956 sampai tahun 1960, berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Marga Barakbah, Al-Barakbah, dikaitkan dengan Ba'alawi. Ia menjadi gerilyawan pasca 1965 dan diburu oleh militer Orde Baru. 3. Fahrul Barakbah, pemimpin menengah PKI di Kalimantan, saudara atau kerabat Ahmad Sofyan. Ditangkap pada 1965 selama pembersihan anti-komunis. Marga yang sama, Barakbah, dianggap bagian dari klan Ba'alawi. 4. Haidar Abu Bakar Alatas, Presiden Yaman Selatan Sosialis, Komunis. Walau sebagian orang menganggapnya dia bukan komunis, tapi dia memimpin orang-orang yang berhaluan komunis. 5. Ali Salim Al-Bait, Ketua Partai Sosialis Yaman terkenal penyebab perang di Aden. Dia juga sempat menjadi wakil presiden Yaman setelah penyatuan Utara dan Selatan. Sekarang tinggal di Britania dan lepas mengurus politik. 6. Abdurrahman Ali Al-Jufri, pengurus kumpulan anggota Sosialis Komunis Yaman Selatan. Masih aktif menulis tentang kritik terhadap sistem Yaman Republik sekarang. Dan masih ada beberapa tokoh Ba'alawi yang mereka ikut sosialis komunis berfaham Leninisme dan Marxisme. Jangan nuduh orang Cina itu PKI. Dasarnya apa? Kalau dasarnya itu bahwa orang Cina berasal dari Tiongkok yang negara komunis, Yaman Selatan juga negara komunis. Orang Cina itu berbeda dengan orang Yaman. Orang Cina itu datang ke Indonesia sebagai pedagang dan investor, menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Jadi mereka lebih suka liberal atau bebas daripada komunis yang diatur-atur. Karena kalau liberal kan jadi kegiatannya lancar, bisnisnya lancar. Nah, dalam sejarahnya yang namanya anggota PKI itu kan kaum buruh, kaum petani dan nelayan yang diketuai oleh para habaib, yaitu yang gembong-gembong PKI kan Yaman semua, itu habaib semua. Habaib Fahrul Barakbah, habaib Ahmad Sofyan Barakbah, habaib D.N. Al-Aidit, habaib Musa Al-Munawar. Jadi nggak tepat. Kalau orang Cina kan pedagang, pengusaha, investor. Jadi sukanya yang bebas, liberal, bukan komunis yang diatur-atur. Kalau komunis kan banyak diatur-atur gitu, sehingga kegiatan bisnisnya jadi tidak lancar gitu. Mereka sukanya bebas, mengambil keuntungan gitu loh. Jadi jangan makanya ya, tidak ada gembong PKI itu dari Cina, nggak ada gitu. Gembong PKI ya dari Yaman, habaib gitu. Jadi jangan PKI teriak PKI gitu. Cina itu sudah kurang apa, sudah didiskriminasi, ya kan? Tapi mereka tetap eksis karena mereka canggih, mereka pinter, mereka ulet gitu loh. Jangan kamu sama-sama pendatang, tapi kamu tidak bisa sukses bisnis,
terus kamu PKI-an orang. Ingat, gembong PKI itu ya habaib gitu. Dan orang Cina itu adalah mayoritas pedagang, mayoritas pengusaha. Dan pengusaha itu tidak suka negara komunis, diatur-atur dengan komunis. Karena komunis itu banyak campur tangan pemerintah. Itu. Kalau liberal kan enggak. Peran pemerintah kan sedikit, aturannya sedikit. Jadi begitu, jangan dibolak-balik. PKI, teriak PKI kau.